Oke, apa ya? Tadi Zoom-nya mati. Biasa. Because we have basic Zoom, so we have limited time. Okay. Um, we will continue our discuss about absolute value function and absolute value equations. Jadi tadi Umi udah kasih dua cara buat menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama itu menggunakan apa tadi? Rumus aljabarnya, yaitu kita punya mutlak A itu sebenarnya sama dengan A atau negatif A. A ketika apa? Ketika dia positif, non negatif, dan negatif A ketika dia negatif. Cara kedua untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak adalah menggunakan grafik fungsi. Caranya seperti apa? Seperti di sesi sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu kita menggunakan grafiknya. Jadi kalau ketika di Y-nya sama dengan 1, X-nya apa? Nah, X-nya apa yang menghasilkan Y-nya 1? Kita punya misal 1 dengan negatif 1 dan seterusnya. Jadi di dalam nilai mutlak kita punya dua cara buat menyelesaikan absolute value function equation. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau cari persamaan nilai mutlak, Umi kasih dua cara. Silahkan dipilih mau pakai grafik atau pakai aljabar. Ini Kalian aljabar. prefer pakai apa? Grafik atau aljabar yang lebih mudah? Aljabar kayaknya. Oke, enggak, dua-duanya mudah ya. Jadi prefer pakai aljabar. Oke, Umi juga prefer pakai aljabar. Jadi kita fokus untuk menyelesaikan absolute value equations menggunakan aljabar. Aljabar. Oke. Nah, kalau tadi kan kita cuman misalkan Umi punya 2x plus 7 sama dengan sesuatu ya. Nah, kalau misalkan Umi punya dua mutlak yang Umi equation kan, misalkan Umi punya seperti ini. Mutlak 2x plus 3 sama dengan mutlak X. Apa yang akan terjadi? Apakah dunia runtuh setelah kalian lihat soal ini? Oke. What's wrong with this equation nih? Wow, it's nice. Okay. Gimana ketika Umi punya dua mutlak yang Umi sandingkan dengan tanda sama dengan? Apakah masih persamaan nilai mutlak? Apakah masih absolute value equation? Masih. Karena dia masih memenuhi pakai tanda sama dengan. Dia jadi bukan equation ketika Umi ganti dia jadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dan lain-lain. Jadi selama dia masih pakai sama dengan dan ada nilai mutlaknya, dia masih absolute values equation. Seperti ini. Gimana cara menyelesaikan ini? Oke. Kira-kira gimana nih kalau kita selesaikan dengan adat aljabar atau secara adat, secara aljabar, secara definisinya? Apa yang bisa kita selesaikan dari sini? Pindahin dulu. Pindahin jadi kerjain satu-satu bukan? Pindahin ke? Ada kemungkinan 4. Gimana? Ada 4 kemungkinan. Oke. 100 buat Faruk. Jadi ada 4 kemungkinan yang bisa kita dapat dari dua nilai mutlak. Jadi kalau satu nilai mutlak kita punya dua kemungkinan, tapi kalau ada dua nilai mutlak seperti ini ada 4 kemungkinan. Apa aja kemungkinannya, Mi? Oke, Umi akan masuk ke kemungkinan pertama. Misal kita anggap yang kanan itu bukan mutlak ya. Misal kita anggap yang kanan bilangan. Maka kalau kita punya seperti ini, mutlak 2x plus 3 sama dengan sesuatu, apa yang terjadi? Kita punya 2x plus 3 sama dengan mutlak x atau 2x plus 3 sama dengan negatif mutlak min x. Min mutlak. Perhatikan di sini, maksudnya Umi nulis kayak gini? X-nya jadi mutlak nih. Ya kan, jadi digabung gitu bukan? Di soal kan mutlak. Oh iya. Nah. Kan tadi kalau Umi punya 2x plus 3 sama dengan 7, dimutlakkan mutlak 2x plus 3 sama dengan 7, berarti apa yang Umi dapat? 2x plus 3 sama dengan 7 atau 2x plus 3 sama dengan min 7 kan?
Ya kan? Jadi ngitungnya X min 3 nanti. Nah, misal nih, Umi Gitu, punya 2X plus 3 sama dengan 7. Apa yang terjadi? Umi punya dua kemungkinan, yaitu 2X plus 3 sama dengan 7, atau 2X plus 3 sama dengan minus min 7. 7. Untuk yang tulisan putih maksud nggak? Maksud. Tapi yang mutlak ini agak bingung saya. Yang Nah, sekarang 7-nya empat Umi ganti kemungkinan. dengan mutlak X. Sekarang 7-nya Umi ganti dengan mutlak X. Apa yang akan terjadi? Maka kita punya 2X plus 3 sama dengan mutlak X, dan atau 2X plus 3 sama dengan negatif mutlak X. Bisa dipahami sampai sini penjelasan Umi? Insya Allah. Jadi, kalau kita punya 7 atau kita punya bilangan di sini kan sama dengan positif 7 atau negatif 7 kan? Persamaan yang ada di dalam mutlak ini. Nah, sekarang Umi punya ini. Tapi 7-nya Umi ganti mutlak X. Berarti apa yang akan terjadi? Maka 2X plus 3 itu sama dengan mutlak X. Positif ya. Positif mutlak X. Kemudian yang satunya 2X plus 3 sama dengan negatif mutlak X. Kebayang nggak? Konsepnya sama. 7-nya tinggal diganti dengan mutlak X. Nah, setelah ini baru kita dapat dua solusi lagi dari sini. Apa solusinya, Mi? Yang untuk ngilangin mutlak X di sini, maka kita punya 2X plus 3 sama dengan X, atau negatif 2X plus 3 sama dengan, sampai sini bisa dipahami? Oh, kalau misalnya boleh nggak Mi nanya? Ya, silakan. 2X plus 3 sama dengan mutlak 7. Jadi ada bilangan bukan X doang. Mutlak 7 gitu. Mutlak 7 kan 7. Sama Gimana aja. dong? Mutlak 7 kan 7. Bisa dikerjain. Oh. Oke, jadi kita punya dua ini. Sehingga kita punya yang ini, berarti kita punya 2X minus X sama dengan negatif 3, yang artinya X sama dengan negatif 3. Kemudian yang ini kita punya min 2X minus 3 sama dengan X. Berarti kita punya min 3 sama dengan X ditambah 2X, atau kita punya 3X sama dengan min 3, yang artinya X sama dengan min 3 bagi 3, ya, min 1. Kemudian Benar dari ya, yang min 1. ini apa yang terjadi? Yang ini kita kali min 1 di kedua ruas, maka kita punya min 2X plus 3 sama dengan mutlak X. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin. Nggak. Mungkin lah, kan X-nya bisa Umi ambil bilangan yang berarti kita punya min 2X. Berarti Umi punya kemungkinan selanjutnya apa? Kemungkinan selanjutnya Umi punya X sama dengan negatif 2X plus 3, atau X sama dengan min dari negatif 2X plus 3. Jadi kita punya X-nya sama dengan min 2X min 3, atau X-nya sama dengan 2X plus 3. Artinya sama, balik lagi kita dapat ini, dan kebetulan ini sama. Jadi solusinya cuma dua, yaitu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 1. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dengan min 1. Nah, mungkin tadi maksudnya Rifat bukan 2X plus 3 dimutlakin sama dengan mutlak 7, tapi mungkin gini. Misal Umi punya soal lagi, dimana kalau Umi punya kasus gini, X plus 3 sama dengan X min 7. Misal seperti ini. Apa yang akan
akan terjadi? Nah, ini juga sama. Cara ngerjainnya sama persis alurnya menggunakan 4 kemungkinan. Jadi pertama lepas dulu tanda mutlak yang kiri. Gimana cara melepas tanda mutlak yang kiri? Melepaskan tanda mutlak yang kiri artinya kita punya dua kemungkinan. Apa itu, Umi? X plus 3 sama dengan mutlak X min 7 atau X plus 3 sama dengan negatif mutlak X min 7. Nah, setelah itu baru kita lepaskan mutlak yang di X min 7. Dilepaskan mutlaknya, maka kita punya dua kemungkinan lagi. Sehingga total ada 4 kemungkinan untuk kasus seperti ini. Bingung? Oke. Kami jangan dipaksa. Oke, Umi coba bahas yang kedua ya, yang bentuk ini ya. Ini masih Coba. pertama, Mi. Coba kalian pelan-pelan banget. Kita punya X plus 3 sama dengan X min 7. Apa yang akan terjadi? Coba, yang pertama, apa kemungkinannya? X plus 3 sama X dengan plus 3 sama dengan apa? Jadi positif sama negatif. ayo, Umi coba bukan cuma ngajarin lipat loh, semuanya boleh berbicara. Nah, Yuk. X plus 3 sama dengan mutlak X min 7. mutlak. Mutlak X min 7. Atau X plus 3 sama dengan negatif dari mutlak X min 7. Berarti kalau yang ngitung X min 7 sama dengan X plus 3 gitu, Mi? Bukan? Iya, kalau misalkan yang di sini berarti kita cara ngilangin mutlaknya gimana? Kita punya X plus 3 sama dengan X min 7 atau min X plus Min 3 X. sama dengan X min 7. 7. Nah, kalau yang ini kayak mana nih? Yang ini kita punya, ini negatifnya kita hilangin dulu. Gimana caranya? Dikali negatif di kedua ruas. Maka kita punya min X plus 3 sama dengan mutlak X min 7. Ya, biar negatifnya ada di ruas kiri. Lalu kita punya ada dua kemungkinannya yaitu apa? Min X plus 3 Min X plus 3. min X plus 3 sama dengan X min 7 atau min dari min X plus 3 artinya positif X plus 3 sama dengan X min 7. seperti itu. Nah, baru kita kerjakan di sini hasilnya berapa, di sini hasilnya berapa. Misal yang ini ada solusinya enggak? X plus 3 sama dengan X min 7, ada solusinya enggak? X Ada. minus X sama dengan min 7 min 3. 0 sama Mi dengan izin 10. angkat jemuran bentar, Mi. Oke. Hujan. Oke. Ya, Allahumma sholli ala Nabiyan. Oke, Umi punya 0 sama dengan negatif 10. Benar atau salah? Benar atau salah? 0 sama dengan negatif 10 betul atau salah? Salah. Memang 0 sama dengan negatif 10. Jadi ini tidak punya solusi untuk X plus 3 sama dengan X min 7. Selanjutnya kita punya min X min 3 sama dengan X min 7. Lalu kita punya min 3 plus 7 sama dengan X ditambah X. Maka kita punya 2X sama dengan negatif 3 ditambah 7, kita punya 4. Maka punya 2X sama dengan 4. Sorry dulu.
Kita punya X sama dengan 4 bagi 2. Berapa ini? 4 bagi 2 adalah Amerika Selatan. Oke, sama halnya dengan ini kita punya min X plus 3 sama min X min 3 sama dengan min X min 3 sama dengan X min 7, maka sama ya ini sama, ini sama, maka kita punya hasilnya adalah X sama dengan 2. Kemudian yang ini X plus 3 sama dengan X min 7 sama juga dengan yang ini. Nah, kita punya 0 sama dengan min 10, hasilnya tidak memenuhi. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah singleton 2. Satu-satunya X yang memenuhi X, mutlak X plus 3 sama dengan mutlak X min 7 adalah positif 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kami ketinggalan itu kok bisa 0 sama dengan min 10 itu apa? Ini solid. X dikurangi X min 7 dikurangi 3. Itu apa itu hasil dari ini ya? Kemungkinan itu ya, dua kemungkinan tadi. Kan kita punya X plus 3 sama dengan X min 7, kemungkinan pertamanya. Nah, di sini kita kumpulin di ruas kiri X, berarti kita punya X dikurangi X. Kemudian di ruas kanan kita punya negatif 7 dikurang 3. Maka kita punya 0 sama dengan negatif 10. Ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya satu, yaitu X sama dengan positif 2. Itu tidak memenuhi karena dia min ya? Mutlak nggak bisa min. 0 sama Gitu. dengan negatif 10, sorry. Emang 0 sama negatif 10? Oh yang enggak. Oke, nanti hari Selasa depan, insya Allah, Umi akan buatkan kuisis tentang absolute value equation dan absolute value function ya, tentang grafik dan juga tentang persamaan nilai mutlak. Nanti silakan di sesi pertama, Umi kasih waktu 40 menit, kalian 35 menit ya. 35 menit buat ngerjain soal itu, soalnya insya Allah nggak banyak, mungkin maksimal 10 soal. Nah, jadi belajar ya, pastikan pekan ini belajar, recall lagi tentang apa itu nilai mutlak, kemudian apa persamaan nilai mutlak, dan apa grafik fungsi nilai mutlak. Nah, nanti di 2 jam yang terakhir di pertemuan pekan depan, Umi mau membahas tentang persamaan nilai mutlak yang berbentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat nilai mutlak. Ya, jadi pastikan belajar. Nanti juga Umi akan membahas tentang persamaan yang mungkin rasional. Nah, nanti baru Umi akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, insya Allah bisa untuk pekan depan ya, sesi pertama insya Allah kita akan latihan soal. Umi ingin tahu sampai mana kemampuan kalian. Bisa dipahami Itu dihitung UH ya, Miss? Ya, Mi? Enggak, belum, karena belum selesai materinya. Dihitung nilai harian aja, bukan ulangan harian. Bukan ujian KD. Nilai latihan. Oke, dan nanti ingat ketika PTS, Umi akan tagih bagi yang remedi soal yang udah kalian kerjakan 3 soal per pekan. Jadi ini udah pekan keberapa ketemu Umi kalian? 1, 2, 3, 4. Udah pekan keempat ya, berarti total harus ada 12 soal di buku latihan kalian untuk pekan ini. Aduh. Oke, nanti sampai PTS kita hitung. PTS masih 3 pekan lagi, berarti kemungkinan 7 kali 3, 21 soal. Jadi supaya nggak keberatan, gimana Mi? Dicicil 1 pekan 3 soal. Oke?
Umi ingatkan untuk PTS remedialnya Umi akan share link yang isinya nanti akan kalian mengupload 3 soal 1 pekan. Oke. Udah ngantuk banget ya. Oke. Umi cukupkan untuk materi hari ini. Jazakumullah khair ya udah diingatkan di chat. Oke. Umi mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi maupun ngobrol bareng kalian Umi ada bahasa yang kurang berkenan. Kemudian biasakan nanti ketika sesi kedua kalian makan siang dulu ya. Umi tunggu sampai 13.10 kalau misalkan kalian belum selesai makan siang. Okay, enough for today. Sorry if Umi make any mistake. And then jazakumullah khair untuk yang udah bergabung di Zoom dari 2 sesi ini. Kemudian special thanks for Gilang, Rifat, and maybe in first section ada Faruk, ada Zakwan, ada Rifat yang tadi aktif dalam pembelajaran. Umi cukupkan. Let's close our meeting by reciting Hamdalah and Dua Kifaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, I think you are so sleepy. Maybe in the next meeting you can maybe buy some candies and you can eat in my class ya. Jadi Umi membolehkan kalian makan permen apabila kalian ngantuk. Oke, mungkin itu aja. Umi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.